Di hadis riwayat siapa kisah tentang pemuda ahli maksiat yang dosanya diampuni karena wudu dan salatnya mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Ibnu Katsir menukil dari Imam Muslim, ya. Ketika menafsirkan yaghfir lakum min dunubikum, ya. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika kalian mengaku cinta kepada Allah, ikuti aku Rasulullah. Niscaya dosa-dosa kalian akan diampuni. Maka dijamin insyaallah dosa-dosa kita akan diampuni kalau cara wudu kita persis seperti wudu Nabi. Cara salat kita persis seperti cara salat Nabi. Cara melempar jumrah kita persis seperti cara Nabi. Cara mencium hajar aswad persis seperti cara Nabi. Di antaranya Nabi tidak pernah mencium hajar aswad dengan mengecupnya, mengeluarkan bunyi kecupan. Yang ini banyak dilanggar oleh kaum muslimin. Adakah Nabi dan para sahabat 3 hari, 5 hari, seminggu di Mekah umrah berkali-kali? Kalau beliau sekali, kita harus sekali mengikuti cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah dosa-dosa kita akan diampuni. Ini ada mafhum mukhalafah. Apa? Jika wudu kita, salat kita, azan kita, qomat kita, tawaf, sa'i kita kok beda dengan cara Nabi, maka dosa-dosa kita tidak akan diampuni. Tidak akan diampuni dari jurusan itu. Ya. Sementara yang ibadah-ibadah mahdohnya persis seperti cara Nabi, dijamin akan diampuni dosa-dosanya. Ya. Ini keutamaan mengikuti sunnah. Apakah imam masih terhitung sutroh salat jamaah jika salat sudah selesai? Tentu tidak. Tentu tidak, ya. Karena sudah bukan makmum lagi, kan. Misalnya ada yang masbuk, maka orang yang masbuk melanjutkan 1 rakaat atau 2 rakaat, bolehkah kita lewat di depannya persis? Tidak boleh. Tidak boleh. Salat berjamaah kan sudah selesai. Kecuali masih berjamaah. Kecuali masih berjamaah, tiba-tiba kita kentut misalnya, kita harus wudu, melewati jamaah, nggak masalah. Ibnu Abbas sering sekali mundar mandir di depan jamaah. Rasul tahu, Rasul biarkan. Kan Ibnu Abbas nggak ikut sholat. Ya. Ibnu Abbas kan ya mungkin waktu itu umur 6 tahun, 7 tahun. Karena ketika Nabi wafat, umur Ibnu Abbas kan 10 tahun. Ya. Nah, inilah aturan yang sesuai dengan sunnah. Enak, pas, sederhana. Coba kalau yang nggak paham sunnah, makmum nggak boleh dilewati. Sementara kita batal kentut, mau lewat mana? Iya kan? Nah, inilah sunnah. Jadi nggak usah mikir, sudah dipikir, Allah dan Rasulnya sudah membuat aturan, nggak usah dipikir. Ya. Maka ketika sebuah peribadatan kok mentok sini, kok gini, nah, ketahuan itu salah. Gitu. Ketahuan itu salah. Ya seperti yang berpendapat bahwa bersentuhan antara laki dan perempuan itu membatalkan wudu. Coba kalau tawaf gimana itu? Maksudnya tidak sengaja, ya. Kalau sengaja ya jangan bahas membatalkan, ya haram. Ya. Dan seterusnya. Mudah. Ciri-ciri kebenaran itu mudah. Seperti berpuasa Arafah bersamaan dengan wukuf di Arafah, ini mudah sekali, sangat mudah sekali. Semakin kesini semakin mudah.
Mungkin dulu butuh beberapa hari, sehari dua hari barangkali ya, untuk tahu, oh wukuf di Arafah hari Kamis misalnya, oh wukuf di Arafah hari Selasa misalnya, mungkin butuh waktu sehari dua hari. Sekarang hitungan detik ya. Dalam hitungan detik kita tahu, begitu pemerintah yang menguasai Arafah mengatakan wukuf hari Rabu, detik itu juga kita bisa tahu ya. Mudah. Bagaimana hukum sudah tahu larangan menggundul kepala habis tetapi tetap dilakukan? Pertama, mungkin karena syahwat, karena dia, atau mungkin ada udzur ya, penyakit apalah ya, harus digundul. Yang kedua, syahwat tadi, apa ya, ya syahwat aja, pengen adem lah, pengen itulah, dia tidak menentang, tapi syahwat. Beda kan? Beda kan? Pelacur yang berzina tapi dia mengaku zina itu haram, dengan orang yang mengatakan zina itu halal. Apa salahnya? Nggak ada yang dirugikan, mau sama mau, kan beda ini. Walaupun yang kedua ini dia tidak pernah berzina, tapi dia mengatakan zina, apa salahnya? Orang mau sama mau, nggak ada yang dirugikan. Mana yang lebih besar dosanya, dia apa pelacur? Dia. Sebab pelacur ini mengaku kalau dosa itu berzina, tapi karena hawa nafsu, karena tidak bisa melawan hawa nafsunya, uanglah, inilah, itulah. Nah, yang ketiga, menentang. Kalau menentang ya kufur ya. Sudah tahu ini dilarang oleh Allah dan Rasulnya, dia melawan, ya kufur. Kufur itu kan melawan, bukan bentuk perbuatannya apa. Ya iblis apa? Cuman disuruh sujud sama Adam nggak mau, kan enteng sekali. Enteng sekali. Sementara disuruh sujud kepada Allah, mungkin sujud kepada Jibril mungkin mau ya. Semua perintah Allah dilakukan oleh iblis. Hanya satu itu yang ditolak mentah-mentah, dilawan, ditentang. Bukan karena hawa nafsu, tapi karena menentang, betul-betul menentang. Bukan seperti contoh pertama dan kedua tadi. Ini kufur. Walaupun mungkin jarang sekali ya, mungkin nggak ada contoh untuk hal ini ya. Tapi seandainya ada, ya kufur. Waliyadzubillah. Ada lagi? Habis? Kalau habis kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.